Materi yang pertama yaitu mendeskripsikan berbagai sistem etika, politik, dan ideologi besar dunia. Sistem etika, politik, dan ideologi besar dunia mencakup beragam pendekatan dan pemikiran politik dan sosial. Berikut ada beberapa contoh sistem etika, politik, dan ideologi besar dunia. Yang pertama, liberalisme menganjurkan kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi, pasar bebas, dan perlindungan hukum. Yang kedua, konservatisme mengumpulkan keberlangsungan tradisi, nilai-nilai kultural, otoritas, dan stabilitas sosial. Lanjut, sosialisme memperjuangkan kepemilikan kolektif antar sumber daya ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk mencapai kesetaraan sosial. Selanjutnya, komunisme menekankan penghapusan kepemilikan pribadi dengan tujuan akhirnya terciptanya masyarakat tanpa kelas dan negara. Selanjutnya, anarkisme mengadvokasi penghapusan otoritas pemerintah dan lembaga-lembaga hierarkis dalam masyarakat. Lanjut, konservatisme sosial merupakan pendekatan politik yang menggabungkan nilai-nilai konservatif tradisional dan intervensi pemerintah dalam isu-isu sosial tertentu seperti moralitas, keluarga, dan keamanan sosial. Setiap sistem etika, politik, dan ideologi memiliki pandangan unik tentang peran penting pemerintah, distribusi kekayaan, kebebasan individu, dan nilai-nilai sosial yang berdampak pada pemikiran politik dan kebijakan. Materi yang kedua yaitu membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Pancasila, liberalisme, dan komunisme adalah tiga sistem etika politik yang berbeda dengan prinsip-prinsip mendasar yang berbeda. A. Pancasila atau Indonesia. Yang pertama, memprioritaskan nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan manusia, dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui pluralitas dalam kepercayaan agama dan menekankan pentingnya kerjasama antara umat beragama. Yang ketiga, memiliki pendekatan yang lebih inklusif dengan menyatukan berbagai nilai ke dalam satu kerangka kerja. Yang ke-B, liberalisme. Yang pertama, mempromosikan kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan keterbatasan peran pemerintah dalam kehidupan individu. Yang kedua, menekankan pentingnya persaingan bebas dan hak milik pribadi. Dan yang ketiga, cenderung menempatkan kebebasan individu di atas nilai-nilai kolektif atau sosial. Yang ke-C, komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas yang didasarkan pada kepemilikan kolektif atau sumber daya ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk mencapai kesadaran sosial. Selanjutnya, memandang bahwa kapitalisme dan kepemilikan pribadi adalah akar dari ketidaksetaraan sosial menurut revolusi untuk mencapai tujuan komunikasi, mengadvokasi penghapusan negara dan pembentukan masyarakat yang diatur oleh kepentingan bersama. Perbedaan utama antara Pancasila, liberalisme, dan komunisme terletak pada nilai-nilai dasar, peran pemerintah, dan pandangan tentang kepemilikan sumber daya. Pancasila menetapkan nilai-nilai budaya dan spiritual Indonesia sebagai landasan sementara. Liberalisme menekankan kebebasan individu dan pasangan bebas, sedangkan komunisme mengutamakan kepemilikan kolektif dan penghapusan kelas sosial. Materi yang ketiga yaitu menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka menunjukkan kemampuan untuk mengakomodasi nilai-nilai universal, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini memungkinkan inklusi beragam pandangan dan kepercayaan dalam sebuah negara. Dengan demikian, Pancasila tidak bersifat kaku dan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang berubah sering waktu.
seiring waktu. Ini juga membersihkan landasan bagi keberagaman budaya, agama, dan filosofis dalam satu kesatuan nasional. Materi yang keempat yaitu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan persyaratan terwujud Indonesia baru yang dilandaskan semangat toleransi. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti menerima dan mengakomodasi keragaman pandang, keyakinan, dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Ini memungkinkan untuk inklusi, partisipasi yang lebih luas, menciptakan ruang bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Semangat toleransi yang mendasari Pancasila memungkinkan kerjasama antar beragama kelompok dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan harmonis. Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan persyaratan terwujud Indonesia yang baru dilandaskan semangat toleransi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kata salah ataupun kurang-kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.